Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan terkait zikir-zikir yang dibaca di rakaat kedua di dalam solat. Al-Musannif mengatakan, i'lam, ketahuilah bahwa zikir-zikir yang dibaca di rakaat kedua di dalam solat itu sama dengan zikir-zikir yang dibaca di rakaat pertama, tidak ada bedanya. Dan itu dikerjakan persis seluruhnya itu sama dengan yang dikerjakan di rakaat pertama, baik sholat fardu, sunnah, dan hal-hal yang terkait dengan bacaan-bacaan zikir yang disebutkan itu, terkecuali perbedaan hanya beberapa hal saja. Nah, di sini musannif mencoba menjelaskan perbedaan di rakaat pertama dan rakaat kedua di dalam masalah membaca zikir-zikirnya. Yang pertama di sini, ahaduha anna raka'ata al-ula fiha takbiratul ihram wa hiya ruknun. Perbedaan yang pertama, di rakaat pertama ada takbir yang namanya takbiratul ihram. Di rakaat kedua tidak ada yang namanya takbiratul ihram. Itu beda. Yang kalau takbiratul ihram hukumnya rukunun min arkanis sholah, dia bagian daripada rukun solat. Jadi kalau tidak dikerjakan, tidak sah solatnya, karena rukun. Tapi kalau yang di rakaat kedua, kita bangkit dari sujud, sekalipun tidak baca kalimat takbir, solatnya tetap sah, karena dia hukumnya sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Itu perbedaan yang pertama. Di sini dikatakan walaysa kadzalika atsaniyah fa innahu la yukabbiru fi awwaliha wa innama at-takbiratu allati qablaha li raf'i minas sujud ma'a annaha sunnatun. Kesimpulannya, Imam Nawawi mengatakan bahwa kalau takbir di rakaat kedua bangkit dari sujud itu disebut bukan takbiratul ihram, dan hukumnya adalah sunnah. Berbeda dengan takbiratul ihram, hukumnya wajib. Takbiratul ihram berada di rakaat yang pertama. Atsani, yang kedua, la yushra'u du'aul istiftahi fi tsaniyati bi khilafil ula. Perbedaan antara rakaat pertama dan kedua dari sisi zikir atau doa yang dibaca. Di rakaat pertama disunnahkan membaca doa istiftah. Rakaat kedua enggak ada kesunahan itu. Atsalits, yang ketiga, qaddamna annahu yata'awwadhu fil ula bila khilaf wa fi tsaniyati khilafun al-asahhu annahu yata'awwadhu. Perbedaan yang ketiga, di rakaat pertama ketika membaca suratul Fatihah disunnahkan juga membaca at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i, hukum membaca ta'awudz ini berlaku ketika membaca surat di dalam Al-Quran, semua surat
baik dibaca di dalam solat maupun di luar solat. Sunnah ta'awuz itu berlaku sepanjang kita membaca Al-Quran. Cuma bedanya di sini ulama berbeda pendapat, apakah dibaca secara jahar atau sir. Ini terjadi perbedaan di situ. Ada yang membuat pernyataan kalau di dalam lomba-lomba membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran di hadapan orang banyak, ta'awuznya dijahar. Tapi kalau di dalam solat dibacanya sir, basmalahnya dibaca jahar. Jadi kalau mazhab Syafi'i, tiap kali baca Al-Quran ta'awuznya gak bisa ditinggal, hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Jadi setiap kali baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca surat di dalam Al-Quran diawali dengan ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Wa idza qara'tumul Qur'ana fasta'iz billah ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan bahwa di rakaat pertama ta'awuznya sunnah dibaca, tapi rakaat kedua tidak disunnahkan dibaca. Namun Imam Nawawi menambahkan di sini wa fi tsaniyah khilaf. Ya. Nah, di rakaat pertama tidak ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i bahwa diawali dengan membaca ta'awuz. Tidak ada khilaf di rakaat pertama, hukumnya sunnah. Tapi ketika di rakaat kedua terjadi khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu membaca ta'awuz di rakaat kedua. Ada yang mengatakan tetap disunnahkan membaca ta'awuz. Nah, di sini Imam Nawawi memberikan kesimpulan dan pandangan beliau. Beliau mengatakan di sini dengan kalimat al-asahhu annahu yata'awwadhu. Tapi pendapat yang paling sahih tetap dibaca ta'awuz. Artinya di rakaat kedua juga berlaku sunnah membaca ta'awuz. Wa Imam Nawawi kita ketahui ya, di dalam mazhab Syafi'i kana ra'san fil madhab, qala Ibnu Katsir. Imam Nawawi adalah tokoh utama di dalam mazhab Syafi'i. Apalagi pendapat beliau sama dengan pendapat Imam Rafi'. Imam Rafi'i lahir terlebih dahulu tahun 555, meninggal 623 Hijriah. Setelah itu Imam Nawawi lahir tahun 631, wafat 676 Hijriah. Kedua ini tokoh ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Munawi mengatakan idza tafaqa huwa wan Nawawi ala hukmin fil madhhabi la ya'dilu anhu. Apabila Imam Rafi'i dan Imam Nawawi sudah berpendapat, sudah bersepakat di dalam satu penetapan hukum di dalam mazhab Syafi'i, maka pendapat yang lain tidak sebanding dengan pendapat mereka berdua. Nah, maka di sini kita ikut pendapatnya Imam Nawawi. Jadi ta'awuznya tetap berlaku, tetap sunnah dibaca walaupun di rakaat kedua. Dan dia berlangsung sampai kalau 4 rakaat ya. Di sepanjang 4 rakaat itu sunnah ketika membaca Al-Quran disunnahkan dengan ta'awuz, tapi sir. Begitu juga dalam membaca Al-Quran di luar sholat. Kalau dia seorang diri dibaca sir. Tapi kalau dia baca di depannya ada banyak orang atau sedang lomba ya, musabaqatu tilawatil Quran, maka ta'awuznya dianjurkan dijaharkan. Ar-rabi', yang keempat,
Al-mukhtaru anna al-qira'ata fi tsaniyah takunu aqalla min al-ula wa fihi al-khilafu alladhi qaddamnahu wallahu a'lamu. Yang keempat, perbedaan antara rakaat ke-1 dan kedua, al-mukhtar, pendapat yang dipilih, bahwa di rakaat pertama ketika membaca surat di dalam Al-Quran, membaca surat-surat di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam sholat, di rakaat pertama disunnahkan lebih panjang dari rakaat kedua. Wa fihi khilaf. Dalam masalah ini juga masih terjadi perbedaan pendapat, karena ulama juga masih berbeda di dalam menilai mana yang lebih besar pahalanya, apakah membaca Al-Quran surat yang utuh walaupun pendek, seperti misalnya Al-Kautsar, paling pendeknya surat di dalam Al-Quran, dengan membaca surat yang panjang tapi tidak utuh satu surat. Misalnya dia membaca potongan di surat Al-Baqarah, ya, ini kalau surat Al-Baqarah dibaca utuh, ya bisa bahaya, wa imam wa ma'mum, apalagi yang usia di atas situna sanatan. Itu ulama masih berbeda pendapat mana lebih besar pahalanya, apakah ketika dibaca makin panjang bacaan di dalam Al-Quran pahalanya lebih besar, ataukah surat yang pendek, ayat yang pendek tapi secara utuh satu surat. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan yang lebih besar pahalanya yang baca utuh satu surat walaupun pendek ayatnya, dibanding sepotong-sepotong tapi tidak satu surat. Tapi ada sebagian juga mengatakan enggak, dihitungnya kan dalam hadis setiap huruf dihitung 10 kebaikan. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kalau pakai standar hadis ini, maka yang makin panjang membaca di dalam membaca Al-Quran pahalanya lebih besar, karena satu huruf dihitung 10 kebaikan. Itu pendapat di kalangan para ulama. Yang ingin saya sampaikan, dalam masalah ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha.